Hai, ini adalah Mi 11, HP flagship killer dari Xiaomi yang cukup spesial di rentan harganya. Mau tahu apa saja alasannya? Let's talk about it. Di saat semua flagship tidak menyediakan charging, Xiaomi Mi 11 ini memberikan charging di dalam box yang bertipe GaN atau gallium nitrat. Ini adalah teknologi charging terbaru sehingga ukurannya relatif kecil, pengisian daya lebih cepat, serta pengisian daya lebih dingin dan aman dibandingkan charging konvensional yang berbahan silikon. Dan beberapa aksesoris tambahan yang lain seperti casing, dongle 3,5 mm audio headphone jack, dan SIM eject tools. Jadi tidak ada kompromi ya, di sini masih tersedia lengkap di dalam boxnya. Kemudian pada saat melihat harganya, saya hampir nggak percaya dengan spek yang ditawarkan. Ibarat harganya segini, speknya segini. Harga 9,99 juta atau 10 juta ini adalah harga di mana generasi sebelumnya Mi 10 itu dirilis ya, harganya sama, tetapi dengan peningkatan yang cukup signifikan. Kalian siap? Listen to this. Kalian akan mendapatkan layar AMOLED QHD resolution dengan 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz dan touch samplingnya salah satu yang tercepat yaitu 480Hz. Tingkat kecerahannya ini bisa up to 1500 nits dan kalian mendapatkan the fastest Snapdragon sampai saat video ini dibuat, yaitu menggunakan Snapdragon 888 dan RAM-nya 8GB, internal storage 256GB, dan belum selesai, kameranya sudah mendukung 108 megapiksel serta chargingnya ini sudah mendukung 50 watt, wireless charging 50 watt, dan reverse wireless charging. Jadi ini untuk spek singkatnya sungguh luar biasa ya di Mi 11. Tetapi dari harga yang 10 juta, apa sih sebenarnya deal breaker dari HP ini? Kita mulai terlebih dahulu analisa dari layarnya. Yang pertama yang pasti bukan layarnya. Buat saya Xiaomi itu menjadi salah satu manufaktur yang cukup bagus ketika membuat layar, tetapi tidak pernah menjadi yang terbaik atau top tier sampai video ini dibuat, yaitu Mi 11 ini. Jadi layar dari Mi 11 ini memiliki akurasi warna yaitu delta E 0,41, dimana ini semakin kecil angka deltanya ini semakin akurat. Dengan QHD resolution, AMOLED display dengan refresh rate 120Hz, jadi ini bisa 2K plus 120Hz. Touch samplingnya ini 480Hz, ini sangat responsif untuk bermain game ya, dan mendukung HDR10+. Lalu tingkat kecerahannya 1500 nits. Dan proteksi layarnya ini sudah paling tinggi ya sampai video ini dibuat, yaitu Corning Gorilla Glass Victus, dimana ini diklaim lebih tahan goresan 2 kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya, dan sudah mendukung under display fingerprint, yang mana ini bukan under display biasa, ini ada sensor heart rate-nya. Tapi sebagai catatan, ada beberapa orang yang kurang suka dengan curve display di Mi 11. Sebenarnya secara konsep bagus ya, ini curve displaynya dari beberapa arah, dari kiri dan atas. Tetapi selama saya menggunakan HP ini kurang lebih 2 minggu, tidak ada accidental touch sama sekali, karena kalian bisa men-setting untuk mengurangi sensitivitas dari curve display tersebut. Namun yang saya kurang suka adalah kurang bersahabat dengan tempered glass. Kemudian meskipun bezelnya tipis, bagian ujung-ujungnya menurut saya kurang simetris ya, tapi karena ini AMOLED, tinggal ganti wallpaper saja sudah nggak kelihatan. Dan yang terlebih lagi, speakernya sudah mendukung Harman Kardon. Ini mantep banget ya, ini terasa imersif banget ya menonton video di Mi 11. What just happened? Kemudian yang selanjutnya kita ngomongin soal performa. HP ini menggunakan Snapdragon tercepat sampai video ini dibuat, yang versi Plus belum rilis di Indonesia ya. Ini sekarang Snapdragon tercepat sampai video ini dibuat, yaitu 888, RAM 8GB dan internal storage 256GB, dan tidak lupa baterai 4600 mAh. Dengan Snapdragon 888 ini jelas HP ini memiliki performa terbaik ya. Jangankan kita ngomongin untuk multitasking, apalagi dengan layar 2K plus 120Hz itu sangat memanjakan kita dalam hal multitasking.
Dan bagaimana dengan bermain game? Saya rasa saya tidak perlu membahas masalah kemampuan komputasi bermain game di HP ini. Yang saya pengen kasih tahu teman-teman adalah apakah HP ini ada heating issue yang berarti. Ini setelah update MIUI 12.5, saya rasa tidak ada heating issue yang berarti ya. Untuk bermain game saja di Genshin Impact low di 30 fps, saya masih merasa bahwa di HP ini panasnya wajar, bukan panas yang mengganggu ya. Jadi selama 30 menit saya masih nyaman menggunakan HP ini meskipun saya lepas casingnya. Ini MIUI 12.5 sungguh benar-benar membantu untuk masalah heating issue. Namun kalau kalian paksa grafiknya tertinggi di FPS 60 dan grafiknya highest, ini memang merasa terganggu ya saya di bagian back covernya, terutama di bagian belakang kamera ini. Jadi catatan untuk mengurangi heating issue yang terjadi di Snapdragon 888, kalau kalian menggunakan fan cooling ini bisa terselesaikan. Dan untuk settingan grafiknya saya lebih memilih FPS yang diturunkan dan grafiknya di low-kan saja agar memiliki kemampuan performa yang cukup stabil. Kemudian yang selanjutnya untuk softwarenya, sebenarnya bagi pengguna Xiaomi lover, Xiaomi MIUI ini mudah dipahami ya dan full customisasi. Namun menurut saya pribadi kurang begitu optimal di beberapa aplikasi. Contohnya kalau kalian aktifkan dark mode-nya, icon-icon di beberapa aplikasi itu ikut gelap sehingga ini annoying banget ya. Icon-iconnya kurang begitu kelihatan. Tetapi untungnya Xiaomi memberikan opsi jika kalian mengaktifkan dark mode, kalian bisa memilih aplikasi apa yang bisa tidak menggunakan dark mode selagi kalian menggunakan dark mode. Kedua, salah satu hal yang deal breaker menurut saya pribadi adalah bagaimana optimalisasi softwarenya. Saya merasa 4600 mAh di Mi 11 ini kurang kerasa awet ya, karena screen on time yang saya dapatkan dengan baterai sebesar ini 4600 itu menurut saya termasuk besar ya. Ini hanya 4-5 jam saja. Ini menurut saya pribadi kurang begitu impresif untuk masalah baterainya. Nanti kita akan ngomongin bagaimana optimalisasi masalah baterai di Mi 11 ini, apakah bisa tembus lebih dari 5 atau 6 jam. Nanti kita akan bahas di full reviewnya. Dan kemudian hal yang ketiga, masalah softwarenya. Ini bukan menjadi software yang paling saya andalkan, karena kalian bisa melihat banyak sekali bloatware meskipun ini seri Mi ya. Kalian bisa melihat di sini kalau scroll ke atas, bloatware-nya sudah terinstall otomatis. Ya menurut saya ini kurang begitu clean. Namun karena ini seri Mi, minim iklan. Ya softwarenya so-so lah. Mungkin ini menjadi salah satu hal yang Xiaomi perlu optimalkan di masa mendatang, masalah softwarenya. Dan hampir semua fitur-fitur di Mi 11 ini lengkap ya, dan setiap kategorinya berhasil memberikan pengalaman flagship tanpa dikurangi sama sekali. Yang pertama, NFC check, haptic feedbacknya ini juara. Di hal ini kalian perlu merasakan sendiri ya, ini salah satu haptic feedback terbaik yang pernah saya coba. Kemudian absennya IP68 sertifikasi ini membuat Mi 11 ini kurang komplit. Tidak ada 3,5 mm headphone jack, meskipun Xiaomi sudah tanggung jawab untuk menyediakan dongle-nya di dalam boxnya. Dan ingat, kalian tidak bisa memasukkan micro SD di Mi 11 ini karena ini hanya mendukung dual nano SIM. Kemudian bagaimana dengan kameranya? Mi 11 ini memiliki 3 setup kamera di bagian belakang dan 1 di bagian depan. Dan 3 setup kamera di bagian belakang ini tidak ada yang gimmick menurut saya. Meskipun ini tidak ada zoom, namun dari ketiga lensanya tidak ada yang jauh jomplangnya, sehingga konsistensi hasil foto dari ketiga lensanya cukup bagus dan bisa diandalkan. Dan MRS-nya cukup luas, detailnya juara. Apalagi jika kalian mengaktifkan 108 megapiksel, maka you get more detail. Dan lensa makronya it's actually pretty good. Semakin terbiasa dengan makro 5 megapiksel yang memang memberikan hasil yang dramatis dan close up ya. Ini cukup detail juga. Apalagi juga bisa untuk merekam video dengan autofocus ya di kamera makronya. Mungkin catatannya justru di videonya, bukan dari kualitasnya ya, karena dari segi kualitasnya ini termasuk one of the best di rentan harganya. Apalagi bisa 8K dan sangat stabil juga karena sudah mendukung OIS, Optical Image Stabilization. Apalagi banyak sekali fitur-fitur video yang menarik seperti dolly zoom, time freeze,
dan masih banyak lagi. Dan beberapa catatan adalah kurang begitu konsisten ya di beberapa situasi, agak mudah shifting color kalau nggak di lock exposure-nya. Ini video 4K-nya agak nge-crop ya, sehingga untuk shot produk harus agak jauh sedikit. Namun asiknya kalian akan mendapatkan blur background ala-ala cinematic. Alright, itu tadi adalah first impresi saya mengenai Mi 11 dan penggunaan saya kurang lebih 2 minggu. Saya merasa puas dari apa yang saya dapatkan di Mi 11 dengan harga 10 juta. Ini mungkin bagi sebagian orang harga 10 juta ini mending beli iPhone. Tetapi kalau kalian sudah memegang HP ini, kalian akan merasa puas dan merasa worth it banget HP ini dengan beberapa catatan yang saya berikan tadi. Oke, nanti tunggu saja review terpisah mengenai kamera dari Mi 11 ini. Tunggu saja di channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.